Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Wayan Koster memerintahkan Satpol PP memulangkan kembali pendatang yang tidak memenuhi ketentuan kependudukan. Truk angkut alat berat terguling di Ungasan, sopir tewas di lokasi. Pemerintah Kabupaten Karangasem menggencarkan vaksinasi penyakit rabies yang menyebabkan salah satu warga di Kecamatan Kubu meninggal dunia. Libur panjang Idul Fitri berdampak positif bagi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata di Kabupaten Bangli. Pendapatan meningkat mencapai 44% dari hari biasa. Selama liburan, objek wisata Kintamani dan desa wisata Penglipuran Bangli masih menjadi primadona bagi wisatawan untuk berlibur. Pendapatan yang diperoleh dari kedua objek wisata tersebut mencapai 1,9 miliar rupiah dengan jumlah kunjungan mencapai 10.000 lebih wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangli, Iwayan Sugiarta mengaku peningkatan pendapatan di luar perkiraan karena masyarakat akan lebih banyak berhemat. Bahwa di tahun ini banyak sekali kebijakan efisiensi anggaran, terutama dari pemerintah pusat yang berdampak juga pada pemerintah daerah. Ekspektasi kita, jadi ketakutan kita ada penurunan, ternyata ada peningkatan dari tahun lalu. Untuk objek wisata Kintamani, pendapatan dari kunjungan wisatawan mencapai 72 juta lebih, dengan jumlah kunjungan 3 hingga 4.000 lebih wisatawan. Sedangkan hari biasa rata-rata 50 juta rupiah lebih. Sedangkan di desa wisata Penglipuran, pendapatan dari wisatawan mencapai 124 juta rupiah lebih, dengan rata-rata pengunjung 4 hingga 5.000 orang lebih per hari. Sedangkan hari biasa sekitar 60 juta rupiah, dengan rata-rata kunjungan 2 hingga 3.000 wisatawan per hari. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bali akan terus berbenah dan berinovasi sehingga berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Bangli semakin berkualitas dan memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Banyak yang bilang seni bisa membantu mengurangi stres dan ketegangan. Dalam psikoterapi, dinamakan dengan art terapi atau terapi seni. Menikmati lukisan yang dipamerkan di salah satu galeri di kawasan Sanur, Kota Denpasar, adalah salah satu terapi seni yang bisa menumbuhkan rasa cinta dan kedamaian. Benny Untoro, salah seorang galeris dan promotor seniman, sepertinya sependapat dengan para ahli psikoterapi. Bagi Benny, karya seni selalu memberikan ketenangan dan kedamaian bagi jiwa. Apalagi saat pemilu yang baru saja selesai, baik masyarakat maupun para caleg dan capres yang gagal akan dilanda stres luar biasa. Jadi stres, jadi membuat semua jadi musuh, teman-teman jadi musuh. Ya lebih baik kita menikmati seni lah. Jadi biarin kembali perasaan cinta terhadap seni ini. Jadi nggak pusing tentang apa yang politik sekarang ini ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif untuk penghilang stres, Pak, Sudah pasti, soalnya seni itu sebetulnya bisa jadi art therapy, terapi seni. Jadi di rumah sakit juga pakai. Jadi orang kalau stres lihat karya seni, langsung hilang rasa stresnya. Jadi senang gitu. Jadi salah satu seni lukis ini, Pak, ya? Sudah pasti, seni lukis itu sangat membantu. Iya. Bahkan di beberapa rumah sakit, lukisan, musik, dan karya seni lainnya kerap dimanfaatkan untuk menyembuhkan pasien. Benny menganjurkan tidak ada salahnya seseorang untuk memulai belajar mencintai dan menikmati seni lukis dengan mendatangi galeri atau pameran lukisan. Niscaya, terapi seni ini akan membantu hidup lebih seimbang dan sehat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar.
Kawasan Ubud di Kabupaten Gianyar banyak menyuguhkan pemandangan alam yang eksotik. Di kabupaten ini, ada beberapa objek wisata alam lain yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah air terjun Temesi di Desa Temesi. Objek wisata ini masih dan akan terus berkembang. Akses jalan juga belum baik, namun pengunjung tidak sulit untuk mencapai lokasi. Tinggi air terjun Temesi sekitar 30 meter dan menyuguhkan panorama yang berbeda dari air terjun lainnya. Untuk mencapai lokasi, pengunjung harus menuruni ratusan anak tangga dengan panjang kurang lebih 200 meter. Airnya masih sejuk dan sekelilingnya tumbuh pepohonan rindang sehingga terasa sejuk, asri dan alami. Okay, so this is a beautiful place, and you can see a lot of rocks were removed so that you can access this, and the waterfall is beautiful, and it's not very crowded yet, so really great place. Highly recommend. So it starts with the rice fields around you, which is very beautiful and serene and very peaceful. And then slowly the road takes you down in a spiral way, which is very beautiful, covered with lush green forest. And it's a very beautiful natural habitat. And finally you reach a point. Exactly. So when you reach to the point and you lay your eyes on the waterfall, it's just phenomenal. It's beautiful. Air terjun Temesi ini baru diperkenalkan 2 bulan lalu, sehingga belum banyak pengunjung yang datang. Dengan dikelilingi bebatuan dan air sungai yang cukup jernih, itu salah satu yang menjadi keunikan dari tempat ini. Di samping itu, akses dari depan pun itu kita disuguhkan oleh pemandangan sawah yang sangat luas, di mana di sana ada padi, tanaman bunga lokal yaitu paca, gumitir, itu sangat memberikan kesan cantik di depan. Setelah itu menelusuri jalan setapak yang kami setting dengan sangat rapi, dengan railing yang untuk keamanan dan kenyamanan tamu juga. Setelah itu memasuki sungai ini dengan bebatuan yang kami biarkan segini, apa yang kami dapatkan dari awal kami tetapkan seperti ini, sehingga di sanalah keunikan tempat ini. Lokasi air terjun Temesi tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional Ngurah Rai, sekitar 1,5 jam bila arus lalu lintas lancar. Air terjun ini buka setiap hari mulai pukul 8:30 pagi hingga 6 sore. Dan tiket masuk tidak mahal, hanya Rp10.000 per orang untuk pengunjung lokal, dan Rp20.000 bagi wisatawan domestik, dan Rp25.000 per orang untuk wisatawan mancanegara. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.